Shalom adik-adik, kakak ucapkan selamat pagi buat adik-adik semua. Hari ini kakak ditemani dengan teman kalian yaitu Dinda. Ya, hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, meninggalkan segala aktivitas kita. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian hari ini telah dijadikan. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih menyertai kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, agar boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Adik-adik, sekali lagi kita akan mengangkat pujian bersama-sama yang berjudul Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Polina, kita angkat satu pujian di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosanya yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi.
di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam, akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengasih, Maha Murah, Maha Baik. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami. Sudah pekan lamanya kami sudah melalui segala kegiatan kami. Dan hari ini Tuhan, di Sabat-Mu Engkau boleh lagi melayakkan kami untuk boleh memuji, menyembah Engkau. Saatnya Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, buka hati pikiran kami, kuduskan, sucikan kami Tuhan, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau juga berkati. Ampunkan salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Keluaran 11 ayat 1 sampai 14. Ada 3 pembacaan adik-adik. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 dan Markus 14 ayat 12 sampai 25. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dan kita membaca, adik-adik mengikuti, kakak akan bacakan. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja.
Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Pembacaan kita berikutnya terdapat dari Markus 14. Markus 14 ayat 12 sampai 25. Markus 14 ayat 12 sampai 25. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus pada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari
aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, adik-adik, judul cerita kita pada hari ini yaitu Tuhan membebaskan dan menyelamatkan umat-Nya. Pembacaan kita tadi tentang tulah ke-10. Adik-adik, tentunya sebelum tulah ke-10 ada 9 tulah sebelumnya. Mengapa Tuhan menurunkan tulah? Dan pada siapa Tuhan menurunkan tulah itu? Kita ingat bahwa bangsa Israel ketika kelaparan tiba di negeri, pada waktu itu bangsa Israel mengalami kelaparan yang hebat. Sehingga mereka datang ke tanah Mesir. Di sana sudah ada Yusuf. Yusuf menjadi orang besar, orang sukses di sana. Ia menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Lalu saudara-saudara dan ayah dari Yusuf dibawa ke Mesir, yaitu tepatnya di tempat yaitu tanah Gosen. Mereka tinggal di sana supaya mereka dijamin hidupnya karena terjadi kelaparan yang hebat di seluruh bumi. Jadi mereka terjamin, bahkan seluruh orang di bumi ini pada waktu itu datang ke Mesir mencari makanan dengan membeli melalui uang, ternak dan sebagainya. Demikianlah bangsa Israel berada di tanah Mesir. Setelah Yusuf mati, kemudian Raja Firaun mati, dan seluruh angkatan atau semua saudara-saudara Yusuf mati, maka naiklah Raja Firaun yang berikutnya, yaitu anak Raja Firaun yang lebih dulu menggantikan Firaun. Raja ini sangat kejam dan sangat jahat. Ia melihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu semakin hari semakin banyak di tanah Mesir. Sehingga Raja Firaun ini sangat ketakutan. Ia melihat bahwa bangsa Israel ini semakin bertambah banyak beranak cucu. Sehingga timbullah suatu sepakat bagi mereka bersama pegawai-pegawainya mengatakan, baiklah kita menyuruh mereka untuk mendirikan kubu-kubu. Dan mereka menindas, memaksa, menyiksa bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel semakin ditindas, mereka semakin banyak. Dan mereka semakin banyak, semakin takutlah Raja Firaun. Lalu ditambahlah pekerjaan mereka. Disuruh buat jerami untuk buat bata dan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan mereka diberi upah sangat sedikit. Sehingga rakyat Israel semakin lemah dan semakin tidak berdaya. Di tengah ketidakberdayaan mereka dan putus asa, lalu mereka berdoa, berteriak pada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan doa mereka. Teriak mereka kedengaran pada Tuhan. Lalu Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham bahwa bangsa Israel akan diberikan tanah yang berlimpah-limpah susu, yaitu tanah Kanaan. Lalu ia mengutus Musa, memanggil Musa, Musa, pergilah engkau menghadap Firaun. Katakan pada Firaun bahwa biarkanlah umat Israel keluar dari tanah Mesir beserta dengan seluruh binatang, hewan dan semuanya. Tetapi Raja Firaun tidak mau, karena tidak ada lagi orang yang akan disuruh untuk kerja. Lalu Tuhan membuat tulah, yaitu tulah pertama itu darah, jadi air jadi darah. Nah, ketika Firaun melihat itu, dia menyuruh juga ahli-ahlinya untuk membuat itu. Tetapi ia tidak bisa mengalahkan apa yang dibuat oleh Musa. Setelah tulah pertama, darah, air menjadi darah, Tuhan membuat lagi katak, kemudian lalat pikat,
barah, gelap gulita, sampar. Namun Raja Firaun tidak juga membiarkan bangsa Israel untuk keluar. Ia tetap keras hati. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, "Aku akan membuat anak sulung orang Mesir semuanya mati." Nah, itulah tulah ke-10. Sesuai dengan pembacaan kita tadi, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beritahukanlah kepada Firaun bahwa aku akan membunuh semua anak sulung, bukan hanya anak sulung, tetapi seluruh hewan-hewan mereka." Tapi Firaun tidak mendengarkannya. Lalu setelah berapa hari, Tuhan mengatakan kepada Musa, "Beritahukanlah kepada orang Israel bahwa mereka harus mengambil satu domba yang jantan, yang tidak bercela untuk disembelih. Dan darahnya itu ditaruh di ambang pintu dan tiang-tiang pintu, menandakan bahwa itu rumah bangsa Israel. Karena pada tengah malam nanti aku akan membunuh seluruh anak sulung orang Mesir, bahkan hewan-hewan orang Mesir." Maka dilakukanlah oleh bangsa Israel. Mereka memotong, menyembelih domba jantan, dan darahnya ditaruh di tiang-tiang pintu dan ambang pintu. Lalu dagingnya mereka makan, dibakar, dimakan sampai habis. Kalau ada yang sisa harus dihabiskan, dibakar, tidak boleh ada yang sisa. Setelah itu, maka Allah, malaikat Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk berjalan di tengah malam pada waktu itu, di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu dibunuhlah semua anak-anak orang Mesir, mulai dari anak raja yang duduk di tahta sampai kepada anak-anak sulung budak-budak mereka, dan juga hewan-hewan. Sehingga pada malam itu terjadilah suatu tangisan yang sangat hebat. Mereka sangat bersedih, sangat berduka, karena di mana-mana terjadi kematian. Sehingga Firaun sangat histeris dan seluruh rakyat juga histeris. Mereka berteriak-teriak, lalu mengatakan, "Panggil Musa." Lalu Musa dipanggil dan katakan bahwa, "Keluarlah kamu dari Mesir ini, bawa semua orang Mesir, anak-anakmu." Dan Tuhan memberikan hati yang baik kepada orang-orang atau rakyat Mesir, sehingga orang-orang Israel ketika akan keluar di tanah Mesir, mereka meminta emas, perak, bahkan hewan mereka berikan kain, makanan, semua untuk bekal dalam perjalanan. Adik-adik tahu bahwa pada waktu Tuhan berjalan di tengah malam membunuh semua orang Israel, orang Mesir, anak-anak sulung dan hewannya, orang Israel ketika ada darah di ambang pintu, Tuhan melewati. Nah, oleh sebab itu tanda darah domba yang disembelih itu menandakan bahwa Allah melindungi, Allah membebaskan umatnya dan melepaskan umatnya dari maut. Secara khusus buat anak-anak sulung orang Israel tidak mati. Dan ketika mereka keluar, mereka diusir dari tanah Mesir pada waktu itu, maka diberikanlah mereka barang-barang yang diperlukan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa mulai saat ini kamu akan memperingati setiap tahun bahwa pengorbanan lewat darah domba itu adalah tanda bahwa Tuhan menolong, membebaskan kamu dari
perbudakan orang Mesir dan anak sulung yang tidak mati. Adik-adik, kalau di perjanjian baru, Yesus adalah anak domba. Pada malam ketika satu hari Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan malam, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan berkumpul bersama murid-muridnya 12 orang, lalu ia mengatakan bahwa sesungguhnya anak manusia akan diserahkan. Dan orang yang menyerahkan aku ada di antara kalian. Lalu mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Lalu Tuhan mengatakan bahwa orang yang akan menyerahkan aku ialah orang yang mencelupkan roti dalam satu pinggan dengan aku. Setelah Yesus mengucapkan itu, lalu Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengucap berkat, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Lalu kata Tuhan Yesus, ambillah, inilah tubuhku. Dan sesudah itu Tuhan mengambil anggur, lalu memberikan kepada murid-muridnya, lalu mengatakan, inilah darahku. Adik-adik tahu bahwa Yesus akan mati, dia akan disiksa, disalib demi dosa kita. Yesus mengganti anak domba menjadi Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita sangat berbahagia adik-adik, kita tidak lagi memakai domba untuk menjadi lambang Paskah, tetapi Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, karena Yesus begitu mengasihi kita dan Ia ingin kita semua selamat, Dia tidak ingin kita binasa, maka Ia rela mati di atas kayu salib. Pertanyaan bagi kita, apakah yang kita akan lakukan atas kasih Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Mari, kalau Yesus mengasihi kita rela berkorban, maka mari kita meneladani kasih Tuhan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling merangkul, saling menolong, saling memperhatikan satu yang lain. Kalau ada teman kita yang salah, mari kita tegur mereka. Kalau ada yang sakit, kita jenguk. Dan kalau kita saling mendukung, saling menopang, maka orang lain yang belum mengenal Yesus akan melihat bahwa sungguh anak Tuhan saling mengasihi. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah cerita kita hari ini. Selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita yang sudah dibawakan oleh Kakak Paulina. Biarlah cerita yang adik-adik dengar, biarlah menjadi berkat bagi adik-adik semuanya. Untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku.
saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan, lewat pengorbanan-Mu ini Tuhan, kami juga boleh meneladani kasih-Mu Tuhan. Bahwa karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau tidak ingin kami binasa. Maka Tuhan, Engkau rela berkorban, darah-Mu tertumpah untuk kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami Tuhan kasih untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendukung, saling peduli. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan kami boleh ada hingga hari ini karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam masa remaja kami, di dalam kami bergaul, di dalam kami Tuhan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk selalu menjadi Tuhan teladan dan contoh bagi orang-orang di sekitar kami, sesuai dengan teladan dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Berkati kami dalam masa pendidikan kami, Kau senantiasa berikan kami hikmat, akal budi, pengetahuan, kepandaian. Berkati kakak-kakak pengasuh kami yang membimbing, mengarahkan kami Tuhan, agar kami juga boleh Tuhan, agar mereka boleh diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami di dalam menghadapi berbagai macam masalah persoalan. Tuhan, Engkau menolong supaya masalah-masalah yang ada terjadi Tuhan boleh kami lewati bersama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian, Kasih Tuhan mengiringimu. Demikianlah ibadah kita telah selesai, dan Kakak ucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.